Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ewangi dengan NIM 7211419111 dari Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengantar manajemen. Bab 1 yang berjudul Pengantar Sistem Informasi. Yang pertama itu ada sejarah sistem komputer. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan sebuah mesin untuk melacak komputer yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. McLeay dan J. Purpose Eckert. Pada tahun 1951, komputer pertama kali dipasarkan secara luas adalah UNINAC 1 yang pertama kali dipasang di Biro Sensus AS. Pada tahun 1954, kemudian dengan jenis mesin yang sama dipasang untuk pertama kali di sebuah organisasi bisnis, General Electric. Pada tahun 1960, komputer pertama yang mendukung banyak pengguna pada waktu bersamaan. Pada tahun 1970, munculnya komputer mini yang memiliki ukuran lebih kecil. Pada tahun 1980, munculnya komputer mikro atau PC yang tidak hanya untuk perusahaan, melainkan dapat digunakan oleh individual. Hukum Moore. Hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Arti hukum ini bagi pengguna adalah bahwa kekuatan setiap komputer akan meningkat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Yang kedua itu ada arsitektur komputer. Di bagian internal ada unit pemrosesan sentral atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Lalu yang kedua itu ada memori akses acak atau biasa disebut dengan RAM, bertindak sebagai tempat kerja sementara CPU. Semakin besar area kerja, maka semakin cepat CPU menyelesaikan tugasnya. Bagian eksternal ada keyboard, monitor, mouse, dan printer. Ketika dipergunakan secara bersama-sama pada komputer mikro, akan dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga itu ada evolusi di bidang komputer. Yang pertama itu ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Yang kedua itu ada sistem fisik. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Lalu yang terakhir itu ada sistem virtual. Sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem-sistem berbasis komputer yang mencerminkan aktivitas perusahaan, yaitu yang pertama sistem pemrosesan data elektronik, yang kedua itu ada sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga itu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membutuhkan informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM atau sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perantik lunak. Yang pertama itu ada perantik lunak pembuatan laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Lalu yang kedua itu ada model matematis, yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Sistem kantor virtual. Yang pertama itu ada otomatis kantor, yaitu penggunaan elektronik yang memfasilitasi komunikasi. Lalu yang kedua itu ada sistem produktivitas pribadi. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administrasi. Lalu yang terakhir itu ada
ada kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada lokasi fisik tertentu. Sistem pendukung pengambil keputusan DSS. Sistem ini pertama kali diretus pada tahun 1971 oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Martom. DSS merupakan suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Yang keempat itu ada penggunaan sistem informasi. Penggunaan pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Tingkat-tingkat manajer. Yang pertama itu ada tingkat puncak, yaitu seperti presiden dan wakil presiden. Setiap keputusan mereka seringkali akan memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Lalu yang kedua itu ada tingkat menengah, yang itu meliputi manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tujuan. Yang terakhir itu ada tingkat rendah, yaitu seperti kepala departemen. Ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh manajer? Yang pertama itu, manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga, mereka mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, mereka mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Yang kelima, mereka mengendalikan sumber daya, menjaga mereka tetap pada jalurnya. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua itu ada aktivitas perencanaan, yaitu perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga itu ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Yang terakhir itu ada masa depan teknologi informasi, yaitu masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatkan komputer maupun komunikasi. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.